Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Mesin Konversi 1 tentang PLTU yang berada di Muara Karang, tentang boiler. Yang di sini adalah daftar-daftar anggota kelompok 2 kami, yang dimana beranggotakan Aang Iryadi 201063115.001, saya sendiri Muhammad Herjuno Darpito 20106311514, Opan 20106311516, Rizky Fadila Saputra 20106311517, dan yang terakhir ada Fadil Firdaus 20106311569. Bagi kalian yang ingin mengulang kembali untuk materi kami, kalian bisa melihat atau ulik di YouTube Airchance. Oke, sini materi yang ingin kami sampaikan tentang PLTU pada boiler. Yang pertama-tama ada apa itu PLTU, kemudian ada apa itu boiler, dan ketiga apa itu BFP, menjelaskan tentang BFP, dan kemudian ada proses kerja sistem PLTU, kemudian ada perhitungan tentang PLTU pada boiler, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Oke, di sini dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Fadila Saputra, dipersilahkan. Oke, baik Kang, izin masuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fadila Saputra dengan NPM 20106311500017. Untuk pembahasan yang pertama, kita menyinggung mengenai PLTU. Bisa dineskan. Jadi, apa itu PLTU? PLTU merupakan pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pada dasarnya, PLTU digunakan untuk menanggung beban dasar. Pusat listrik tenaga uap merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang dapat dibuat dalam kapasitas skala besar. Oleh sebab itu, jenis pembangkit tersebut banyak dijumpai dan hampir sebagian besar kebutuhan listrik di Jawa dan Bali disuplai dari jenis pembangkit ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan analisis boiler pada PLTU Muara Karang, kita mengenal terlebih dahulu apa itu PLTU Muara Karang dan di mana letaknya PLTU tersebut. PLTU Muara Karang merupakan unit pembangkitan tenaga listrik yang beroperasi pada tahun 1979 dan terletak di Teluk, Kota Jakarta. PLTU tersebut mempunyai kapasitas daya cukup besar yaitu 3 kali 100 MW dan 2 kali 200 MW. Unit pembangkitan ini mempunyai peran utama dalam memenuhi kebutuhan listrik di ibu kota Jakarta, terutama daerah-daerah VVIP seperti Istana Presiden, Gedung MPR atau DPR, dan Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga, PLTU Muara Karang termasuk salah satu organisasi unit pembangkitan PJB yang menyuplai energi listrik melalui transmisi tegangan ekstra tinggi 500 atau 150 kV ke sistem interkoneksi Jawa Bali. Bisa dinext-kan. Masuk ke pembahasan prinsip kerja PLTU. Jadi secara umum prinsip kerja dari PLTU tersebut yaitu energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar pada ruang bakar dimanfaatkan untuk memanaskan air pada boiler dan mengubah air tersebut menjadi uap. Nah, pada fenomena tersebut terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, jadi uap tersebut merupakan bertemperatur dan bertekanan tinggi. Kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator. Pada fenomena tersebut terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Dan selanjutnya generator akan menghasilkan tenaga listrik. Pada fenomena tersebut terjadinya perubahan energi mekanik menjadi energi listrik.
Untuk next berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rizky Fadila telah memaparkan materi sebelumnya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Firdaus dengan NPM 20106311569. Saya akan memaparkan materi mengenai siklus PLTU, siklus Rankine ideal. Siklus Rankine ideal adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Dapat kita saksikan bersama pada gambar yang atas kanan, ada gambar boiler turbin kondensor. Pada aliran fluida masuk ke dalam pompa dari tekanan yang rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Kemudian, setelah dipompa, fluida cairan tinggi masuk ke boiler yang mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap dengan tekanan konstan. Uap tekanan konstan sama dengan uap jenuh. Uap jenuh bergerak masuk ke turbin menghasilkan energi listrik. Tujuannya mengurangi temperatur dan tekanan uap. Setelah itu, uap basah dari turbin masuk ke kondensor yang dimana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh. Lalu ada gambar yang kedua, itu ada siklus TS. Pada gambar kedua, diagram TS siklus Rankine ideal menjelaskan bahwa keterangan siklus 1 kedua adalah proses kompresi isentropis, yaitu pemompaan air masuk ke dalam boiler. Pada kondisi tersebut, tekanan bertambah tinggi dan suhu sedikit naik. Pada siklus 2 ketiga, proses pemberian kalor dengan tekanan yang konstan di dalam boiler yang menjadikan air berubah menjadi uap panas lanjut. Pada proses tersebut, suhu bertambah tinggi dan entropi bertambah besar. Siklus 3 ke 4, proses ekspansi isentropis atau adiabatis uap di dalam turbin yang menjadikan turbin berputar guna memutar poros generator untuk menghasilkan listrik. Di sini, volume uap bertambah besar, tekanan menurun, suhu menurun, dan entropi konstan. Pada siklus 4 ke 1, proses pengembunan uap keluar turbin menjadi air kembali di dalam kondensor pada entropi yang konstan. Next, Kang. Slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada penjelasan mengenai boiler. Definisi boiler. Boiler atau yang kita kenal sebagai ketel uap adalah alat untuk memanaskan dan menguapkan air atau biasa disebut pembangkit uap. Proses ideal yang terjadi pada ketel uap adalah isobarik atau proses berlangsung pada tekanan konstan. Dapat kita lihat ada gambarnya, gambar boiler di samping sebelah kanan. Lalu ada data-data teknis juga mengenai ketel uap pada PLTU Muara Karang Unit 4 dan 5. Untuk pabrik pembuatnya itu dari Mitsubishi CA Combustion Engineering, tipenya Natural Circulation Boiler RRPF, tekanan kerjanya 143,3 kg per cm persegi, tekanan air pengisi sama dengan 153 kg per cm persegi, suhu uap keluar superheater sama dengan 540 derajat Celcius, suhu uap keluar superheater 138,5 Pascal kilogram per cm persegi G, tekanan reheat outlet sama dengan 38,7 kg per cm persegi G, luas permukaan efektif sama dengan 1650 meter persegi, ruang bahan bakar penyalaan mulanya menggunakan light oil, burnernya sebanyak 16 buah. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kang Fadil atas presentasinya. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ang Iriadi, NPM 201063115001. Jadi selanjutnya kita yang mau dibahas yaitu BEP. Apa sih itu BEP? Next. Jadi BEP atau boiler feed pump atau biasa disebut juga pompa pengisi boiler merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam PLTU. BEP berperan utama dalam pengisian air ke dalam boiler.
Yang selanjutnya air tersebut dipanaskan hingga menjadi uap untuk disalurkan ke dalam turbin. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa boiler feed pump atau yang biasa disebut pompa pengisi ketel adalah sebuah pompa yang berfungsi sebagai penyuplai air pengisi dari deaerator hingga ke boiler steam drum melalui high pressure heater and economizer. Nah, adapun kemungkinan kerugian yang terkait pada kinerja BEP meliputi kerugian yang terjadi pada pompa, kopling, bantalan, dan motor penggerak. Nah, seluruh kerugian tersebut perlu dianalisis terkait efisiensi BEP di dalam sistem PLTU, khususnya pada PLTU Muara Karang, Unit 5. Next. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai perlengkapannya ya, perlengkapan BEP. Di sini yang pertama ada kelengkapan sisi hisap. Kelengkapan sisi hisap BEP dilengkapi dengan katup isolasi baik berupa katup dengan katup tangan maupun yang digerakkan oleh motor. Nah, BEP hanya boleh beroperasi bila katup ini dalam keadaan terbuka. Karena bila BEP beroperasi dalam keadaan katup hisap tertutup akan membahayakan pompa. Karena itu, katup ini biasanya dilengkapi dengan limit switch yang akan memberikan sinyal di mana sinyal ini merupakan salah satu syarat untuk start pompa. Yang kedua di sini ada saringan sisi hisap atau suction strainer. Nah, pada sisi masuk, setelah katup sisi hisap dipasang saringan atau suction strainer yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel padat yang terbawa oleh cairan. Di poin ketiga ada katup sisi tekan. Nah, seperti halnya sisi hisap, sisi tekan BEP juga dilengkapi katup isolasi. Selain itu juga dilengkapi katup searah atau check valve untuk mencegah aliran balik pada pompa. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Opan dengan NPM 201063111516, di mana akan melanjutkan pembahasan mengenai perlengkapan pada BEP. Di poin keempat, terdapat saluran pemanasan atau warming line, di mana fungsinya itu untuk menghangatkan atau warming pompa yang standby agar pada saat start, perbedaan temperatur pompa dengan temperatur air pengisi tidak terlalu besar. Kemudian, pada proses pemanasannya sendiri adalah dengan cara mengalirkan air pengisi dengan aliran yang sangat rendah secara kontinu ke dalam pompa. Selanjutnya, air yang digunakan dapat berasal dari sisi tekanan BEP yang beroperasi atau dapat juga dari deaerator. Kemudian selanjutnya di poin kelima ada saluran air pancar atau temperator, di mana beberapa ketel dilengkapi dengan peralatan pengatur uap dengan menggunakan air pancar atau temperator. Air yang digunakan untuk keperluan tersebut juga berasal dari BEP. Saluran air pancar untuk superheater umumnya dicabangkan dari sisi tekanan BEP, sedangkan saluran air pancar untuk reheater biasanya diekstrak dari tingkat tertentu pada BEP-nya tersebut. Selanjutnya di poin kelima ada sistem pelumasan, di mana mengingat ukuran BEP-nya yang cukup besar, maka umumnya dilengkapi dengan sistem pelumasan sirkulasi bertekanan. Sistem tersebut terdiri dari tangki pelumas, pompa pelumas, pendingin minyak pelumas, saringan, dan katup-katup pengantar. Pada beberapa BEP terdiri dua pompa pelumas, yaitu pompa pelumas utama dan pompa pelumas bantu. Pada pompa pelumas utama digerakkan oleh poros pompa, sedangkan pompa pelumas bantu digerakkan oleh motor listrik. Sebelum pompa beroperasi, pelumasan dipasok oleh pompa pelumas bantu. Setelah pompa berputar, tugas pelumasan diambil alih oleh pompa pelumas utama. Kemudian pada poin ketujuh itu sistem pengaturan aliran air pengisi. Pengaturan aliran air pengisi dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu pengaturan aliran dengan variasi putaran pompa melalui kopling fluida. Dalam sistem pengaturan ini, penggerakan pompa umumnya motor listrik dengan putaran konstan, motor dihubungkan ke BEP dengan perantara kopling fluida. Dengan pengaturan kopling fluida, maka putaran BEP dapat dibuat variabel. Melalui variasi putaran BEP ini akan diperoleh variasi aliran air pengisi. Skema pengaturan dan kopling yang digunakan pada PLT Muara Karang Unit 5 dapat dilihat pada gambar yang disajikan. Kemudian cara kedua dengan saluran
resirkulasi BP. Pada saluran sisi tekanan discharge, BP dapat dicabangkan saluran yang disambungkan kembali ke diaerator. Saluran ini disebut juga saluran resirkulasi BP yang berfungsinya itu untuk memproteksi BP dengan cara menjamin selalu ada aliran air dari BP dalam kondisi apapun juga. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Herjuna Darpito. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Opan. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Herjuna Darpito, NPM 201063111514. Dan di sini saya menjelaskan tentang proses kerja dari boiler. Dan di sini kami menyajikan sebuah gambar dari proses kerja sistem PLTU Muara Karang Unit 5. Yang di mana-mana yang pertama kali di sini air laut dipompa masuk ke dalam sistem water treatment untuk mendapatkan air tawar melalui proses penyulingan atau desalination dan demineralisasi, kemudian dipompakan masuk ke dalam boiler. Dari kondenser masuk ke arah sini ke kettle, ini boiler. Nah, bahan bakar utama bercampur udara dibakar di dalam boiler untuk memanasi pipa-pipa boiler, sehingga air di dalamnya berubah menjadi uap. Nah, di sini udara masuk, bahan bakar masuk, kemudian dikonversikan menjadi uap. Nah, di sini muncul uap-uap. Nah, di sini gas buang hasil pembakaran tersebut masih mempunyai suhu yang tinggi, yang selanjutnya dimanfaatkan energi untuk menaikkan suhu uap pada superheater, menaikkan suhu uap pada reheater, menaikkan suhu air pengisi masuk boiler pada economizer, dan terakhir menaikkan suhu udara pembakaran yang masuk ke ruang bakar pada air heater. Nah, di sini ada gas asapnya keluar, kemudian yang sebagian masuk ke uap di sini namanya HP turbine. Nah, di sini di HP turbine ini uap dari boiler setelah dinaikkan suhunya pada superheater, kemudian uap tersebut dimasukkan ke dalam turbin tekanan tinggi. Nah, masuk ke HP turbine. Kemudian uap hasil ekstraksi, yang hasil ekstraksinya ya, yang ini keluar dari HP turbine dimasukkan ke reheater untuk dipanaskan kembali hingga mencapai suhu tertentu. Kemudian uap hasil pemanasan ulang dimasukkan ke dalam turbin tekanan menengah. Nah, di sini ya, IP turbin. Nah, di sini masuk ke. Kemudian uap hasil ekstraksi dari IP turbin atau turbin tekanan menengah dimasukkan ke dalam turbin tekanan rendah yang dimanfaatkan energinya. Nah, masuk di sini LP turbin. Nah, di dalam turbin-turbin inilah energi uap dikonversikan menjadi energi mekanik yang memutar rotor generator. Nah, ini masuk dari LP turbin, si uapnya ini masuk ke generator. Nah, barulah generator menghasilkan tenaga listrik. Terjadilah tenaga listrik atau listrik sempurna. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. Perhitungan PLTU pada boiler. Dan di sini menampilkan sebuah data operasi PLTU Muara Karang Unit 5, yang dimana di sini membahas tentang boiler feed pump atau BFP, kemudian motor listrik operasi, dan tes tanpa beban non-load test. Di sini adalah data-data dari operasi PLTU Muara Karang Unit 5. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Nah, di sini perhitungan data operasi, kemudian ada perhitungan daya input motor listrik pada saat operasi. Dan di sini ada tekanan masuk yang di unit B, yaitu sebesar 2302,79792 kW. Dan di sini ada tekanan masuk dari yang C, 2272,62793 kW. Dan di sini perhitungan totalnya, total tekanan masuknya. Jadi tinggal ditambahkan saja P in B ditambah P in C sama dengan 4575,4
22.585 kilowatt. Nah, di sini perlu kita ketahui setiap beroperasi sebuah alat pasti ada kerugiannya yang dikeluarkan. Nah, di sini ada kerugian daya energi persatuan waktu yang tidak dapat diperhitungkan seperti radiasi, kerugian mekanis pada bantalan pompa, bantalan kopling, bantalan motor listrik, dan slip kopling. Maka kita hitung total kerugian dayanya. Nah, di sini ada P-in sama dengan PW ditambah total loss atau daya masuk motor listrik sama dengan daya air keluar pompa ditambah total kerugian yang terjadi di BFP. Yang dimana sebelum itu kita mencari total loss-nya dulu. Nah, total loss-nya sama dengan daya kerugian yang terjadi BFP motor, kemudian kerugian dari pompa, daya kerugian pompa, kemudian daya kerugian yang tidak dapat diperhitungkan. Kemudian dari hasil perhitungan di atas diketahui, di sini kan P-in-nya sudah diketahui ya, dayanya, seluruh dayanya yaitu 4.575,42585 kW. Nah, di sini daya air keluar pompanya yaitu penjelasan di kelompok lain yaitu dengan hasil 2.671,0379 kW atau dengan satuan kilojoule per sekon, maka kita hasilkan atau masukkan persamaan satu ini P-in sama dengan PW ditambah total loss, yaitu total loss sama dengan P-in min PW sama dengan 4.575,42585 kW dikurang 2.672,14 kW. Ini atau disederhanakan lagi. Kemudian total loss sama dengan 1903,2858 kW. Nah, untuk di dalam masuk ke persenannya atau total kerugian dalam bentuk persen, yaitu total loss dalam persen sama dengan masukkan 1903,2858 dibagi P-in-nya 4.575,42585 dikali 100%. Maka didapatkan total loss dalam kerugian dayanya itu sebesar 41,597% atau masih dibilang cukup ya, tidak sampai 50% kerugiannya. Oke, jadi kita masuk kesimpulan dari materi PLTU tentang boiler bahwa penurunan kinerja pada bantalan dapat disebabkan karena kurangnya suplai pelumas bantalan pada saat BFP beroperasi, yang dimana pelumas tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan dan penyerapan panas pada bantalan. Yang kedua, ada suplai pelumas dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan kinerja dari kopling yang digunakan pada BFP. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang dimengerti atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.